Yo, balik lagi dengan Bang Gondes. Film dimulai dengan Don atau yang biasa dipanggil Jumbo senang membacakan dongeng kepada teman-temannya. Namun, mereka mulai bosan karena Don terus-menerus bercerita dan akhirnya memilih bermain kasti bersama yang lain. Don pun bertemu sahabatnya yang bernama Norman. Ketika permainan kasti berlangsung, salah satu pemain terjatuh dan butuh pengganti. Melihat itu, Don semangat menawarkan diri untuk menggantikannya, meskipun awalnya ditolak. Sebelum bermain, ia menitipkan buku dongeng sayangannya kepada Norman, sambil berpesan agar dijaga baik-baik. Kemudian muncul Atta, anak yang tidak menyukai Don. Saat bermain, Atta memukul bola kasti sangat jauh hingga terbang keluar lapangan. Bolanya jauh banget. Biar aku yang kejar. Don mengejar bola tersebut hingga ke berbagai sudut kampung. Kampung tempat Don tinggal bernama Kampung Seruni, yang saat itu sedang bersiap mengadakan pentas seni desa. Ketika Don sedang mengejar bola, ia tanpa sengaja menginjak banner acara pentas seni yang baru saja dicat. Warnanya oranye cerah. Bener. Warnanya oranye. Sementara itu, konflik lainnya terjadi. Rumah-rumah warga Kampung Seruni hendak diambil alih oleh perusahaan. Warga menolak dan untungnya kepala desa datang untuk meredakan situasi. Kembali ke Don, ia masih mengejar bola yang kini tersangkut di atap rumah. Saat bola jatuh dan bergulir mengenai sepeda orang, Don terus mengejarnya hingga akhirnya ia tersandung. Namun berhasil menangkap bola tersebut. Sayangnya permainannya sudah selesai. Teman-temannya meremehkan Don dan menyuruhnya pulang untuk mencuci kaki. Cuci kaki, cuci tangan, dan ngadongeng lagi. Don mengajak teman-temannya bermain lagi, namun mereka menolak. Salah satu dari mereka berkata bahwa Don terlalu lamban, sering kalah, dan karena itu tidak ada yang mau bermain dengannya. Main kasti lagi yuk. Kayaknya enggak deh Don. Kamu ntar aja deh ikutannya. Teman-teman. Don pun curhat kepada Norman bahwa ia bosan selalu diremehkan. Aku bosan diledekin terus. Emang bener ya kalau main sama aku kalah terus. Tiba-tiba terdengar pengumuman bahwa pendaftaran pentas seni Kampung Seruni akan ditutup pukul 5 sore. Paling telat jam 5 sore. Norman menyemangati Don untuk ikut. Namun, Don merasa minder dan menolak ikut serta. Gak yakin aku. Coba dulu. Sementara itu, kakak Atta bernama Acil sedang memperbaiki radio seorang pelanggan. Atta datang membantu. Pelanggan bertanya kenapa kakek mereka yang sakit tidak dirawat di rumah sakit. Acil menjelaskan bahwa mereka khawatir akan biaya yang mahal. Dibantu kok bang, sama Pak Kades. Ia juga menceritakan bahwa kepala desa sering membantu pengobatan kakeknya. Pelanggan itu lalu melihat barang buatan Atta, sebuah radio yang menyala dengan lampu-lampu dan speaker tambahan. Acil pun menawarkan untuk membuat radio seperti itu secara gratis. Dan pelanggan tadi menyarankan agar Atta ikut pentas seni agar bisa mendapatkan uang untuk membantu pengobatan kakeknya. Jadi lu bisa bantuin abang lu ngobatin kakinya. Di sisi lain, Om Adon bertanya, kenapa Don tidak mau ikut pentas seni dengan membacakan dongeng? Don membuka bukunya dan menemukan lirik lagu yang ternyata ditulis oleh ibunya. Hal itu membuatnya kembali bersemangat. Ia lalu meminta bantuan teman-temannya Norman dan Lai untuk ikut tampil di pentas. Aku bisa pentasin dongeng ini pakai lagu ibuku. Mereka pun sempat sepakat membantu Don. Atta juga datang untuk mendaftar, namun pendaftarannya sudah ditutup. Begitu pula dengan Don. Tapi salah satu panitia memberitahu bahwa ada peserta yang mengundurkan diri, sehingga Don bisa menggantikannya. Don senang sekali. Barusan tuh mereka ngabarin, katanya mereka nggak jadi tampil.
Mau daftar ya? Daftar kan? Daftar ya? Ya udah. Atta yang mendengar hal itu bingung dan bertanya, kenapa Don bisa ikut? Don dengan bangga menjawab bahwa itu karena dia hebat. Karena aku mau bikin pentas yang keren. Nih. Atta cemburu dan mencuri buku dongeng Don. Don sangat sedih karena buku itu akan digunakannya saat tampil. Kamu gak akan bisa menang. Ngerti? Norman berusaha menghiburnya. Tiba-tiba sebuah mainan bergerak sendiri dan muncul cahaya terang. Hadirlah arwah seorang perempuan bernama Mary. Don dan teman-temannya awalnya takut, namun kemudian mereka menjadi akrab. Mary menjelaskan bahwa ia butuh bantuan untuk mencari arwah orang tuanya yang telah diambil oleh sosok berjubah misterius bernama Villain. Sosok itu merusak makam orang tuanya dan memasukkan arwah mereka ke dalam sebuah radio. Mary pun memberikan kalung bunga pemberian ibunya kepada Don. Awalnya Don menolak membantu, tapi setelah Mary membantunya mendapatkan kembali bukunya dari Atta. Setelah itu, Don mengajak teman-temannya untuk menonton pertunjukan di pentas seni. Namun mereka menolak. Jumbo, kamu tuh gak kapok-kapok ya. Udah dibilangin gak bakal menang, malah mau ikut pentas. Mary lalu menagih janji Don untuk membantunya menemukan arwah orang tuanya. Don meminta satu permintaan terakhir agar Mary membantunya sekali lagi untuk pentas seni. Awalnya Mary menolak, tapi akhirnya setuju dan ia pun diberi pakaian agar terlihat seperti manusia. Kamu bantu aku cari papi mamiku. Sampai pentasnya selesai aja kok. Scene berpindah ke radio misterius yang kembali memberi perintah kepada Villain untuk membongkar makam dan memberinya waktu 2 hari. Saya kasih waktu 2 hari. Kalau belum juga, perjanjiannya batal. Di sisi lain, Don meminta omanya untuk bercerita tentang asal-usul buku dongeng itu. Oma menjelaskan bahwa orang tua Don menulis buku itu setiap malam agar Don tumbuh sebagai ksatria. Ia juga berkata bahwa meski orang tuanya sudah tiada, Don tidak pernah benar-benar sendirian. Esokan harinya, Mary mulai melatih Don dan teman-temannya untuk tampil di pentas seni. Mereka membutuhkan kostum, namun belum memiliki cukup uang. Maka mereka ikut lomba mengambil koin di atas papan licin. Mereka berhasil memenangkan lomba itu. Di momen tenang, Don bercerita kepada Mary bahwa Norman tinggal bersama pamannya Papanya juga udah gak ada. karena ayahnya sudah meninggal dan ia belum pernah bertemu ibunya. Don juga menjelaskan bahwa buku dongeng itu adalah peninggalan orang tuanya sebelum mereka meninggal dalam kecelakaan. Mary lalu bercerita bahwa sebelum berpisah, ibunya memberinya kalung bunga. Bila bunga itu layu, Mary tidak akan bisa bertemu lagi dengan orang tuanya. Pada suatu masa, hidup seorang kesatria kecil bersama kedua orang tuanya. Angin akan buat kau goyah. Scene berpindah ke pertunjukan seni. Don tampil bersama teman-temannya. Mary membacakan narasi, sementara Don bernyanyi. Pertunjukan berjalan sukses dan Don memenangkan pentas tersebut. Panitia memberitahu bahwa Don akan tampil di pentas yang lebih besar keesokan harinya. Don pun sangat senang dan merayakan kemenangannya. Namun, Mary kembali mengingatkan Don soal janjinya. Don menunda karena ingin fokus ke pentas berikutnya. Mary kecewa dan marah karena merasa dijadikan alat demi kemenangan. Ia pun pergi meninggalkan Don. Ternyata Atta diam-diam mendengar percakapan itu. Ia menceritakan semuanya kepada kakaknya, Acil,
dan mengatakan bahwa Don bisa menang karena bantuan hantu. Awalnya Acil dan kepala desa tidak percaya, namun kepala desa kemudian menawarkan pekerjaan kepada Acil yang ia terima. Saat itu, kepala desa terkenang masa lalu ketika istrinya masih hidup. Setelah istrinya meninggal, ternyata makam istrinya dibongkar dan terungkap bahwa Villian yang mengambil arwah orang tua Mary adalah kepala desa itu. Scene berpindah. Don hendak berangkat untuk pentas. Namun, sahabatnya memintanya untuk meminta maaf kepada Mary atas kekecewaan yang ia buat. Tapi kan kita ada pentas lagi, Mai. Yang nonton lebih banyak. Iya. Di sisi lain, Atta dan Acil diajak oleh kepala desa ke sebuah rumah kosong. Kepala desa membawa radio dan memanggil arwah orang tua Mary keluar dari dalamnya. Mary mendekat meskipun sudah dilarang oleh Don. Ia tetap nekat karena ingin melihat orang tuanya. Namun itu adalah jebakan. Kepala desa mencoba menangkap Mary dan Don. Teman-temannya berusaha menyelamatkannya. Di tengah kekacauan, Atta merebut kembali buku Don dan Don berjuang mengambilnya kembali. Pada akhirnya, arwah Mary berhasil ditarik masuk ke radio dan buku dongeng Don rusak dan terpisah. Kepala desa memaksa Acil untuk ikut ke sebuah makam. Atta yang melihat hal itu mencoba mengejar mereka, namun gagal. Kok kamu masih mikirin pentas sih? Mary itu dalam bahaya. Karena kejadian tersebut, Jumbo menyalahkan Acil. Mereka merasa bahwa ia tidak bisa tampil di pentas seni karena ulah Acil. Tapi Norman marah kepada Jumbo, menyebut bahwa seharusnya Jumbo memikirkan cara menyelamatkan Mary, bukan malah memikirkan pentas. Abang aku gak salah. Abang aku baik. Allah. Bukan. Atta menjelaskan bahwa kakaknya hanya ditawari kerjasama oleh kepala desa, bukan terlibat dalam hal buruk, tetapi Jumbo tak mempercayainya. Dalam kemarahannya, ia secara tak sengaja menjatuhkan Norman yang makin kecewa dan menyebut Jumbo egois. Don, kalian gak ada yang betul. Scene berpindah. Atta berada di rumahnya dan melihat peta milik kepala desa. Ia pun segera menuju rumah Jumbo. Di sisi lain, Jumbo yang bersedih menceritakan semuanya kepada Oma. Oma menghiburnya dan memberi nasihat. Kalau mau jadi pendongeng yang baik, kamu harus jadi pendengar yang baik juga. Kalau Don mau jadi pencerita yang baik, harus jadi pendengar yang baik. Tak lama, Atta datang ke rumah Jumbo dan meminta maaf. Ia mengaku iri pada Jumbo karena punya teman-teman yang baik dan bisa tampil di pentas dengan keren. Jumbo pun ikut meminta maaf dan mereka berdua berjanji untuk menyelamatkan Mary dan Acil. Sebelum itu, Jumbo mengajak Norman dan May untuk ikut bersama mereka. Norman masih marah, namun akhirnya memaafkan Jumbo setelah mendengar permintaan maaf yang tulus. Mereka pun menyusun rencana penyelamatan bersama-sama. Atta menunjukkan peta milik kepala desa yang menunjukkan kemana Acil dan arwah Mary akan dibawa. Mereka semua lalu berangkat menggunakan sepeda. Sementara itu, panitia pentas kebingungan karena Jumbo belum juga datang. Padahal pertunjukan akan segera dimulai.
Mereka tiba di makam tempat kepala desa dan Acil berada. Untuk mengalihkan perhatian, mereka menirukan suara serigala hingga kepala desa pergi mengeceknya. Saat itu, mereka menggunakan mainan untuk menakuti kepala desa. Radio berhasil direbut, namun kepala desa segera datang dan mengambilnya kembali sambil mengancam. Jika kalian membuat keributan, arwah Mary akan hilang selamanya. Kalau masih ngeyel, hantu ini saya bikin hilang selamanya. Jumbo kembali merebut radio. Sementara, Atta akhirnya berhasil bertemu Acil dan meminta bantuan kakaknya. Di sisi lain, Jumbo kabur sambil dikejar kepala desa. Ia berhasil mengeluarkan Mary dari radio, namun radio itu direbut kembali oleh kepala desa. Teman-teman Jumbo pun membantunya mengalihkan perhatian kepala desa, hingga akhirnya mereka semua berhasil kabur bersama Mary. Kepala desa memanggil arwah orang tua Mary untuk mengejar mereka. Dalam kekacauan itu, Jumbo menyusun rencana. Ia menyerahkan bukunya kepada Atta. Sementara Jumbo dan Norman dikejar arwah. Atta dan Mei melihat Mary menyerang kepala desa untuk menghentikannya. Saat Mary bertahan, Atta memberikan buku itu kembali kepada Jumbo. Tiba-tiba, Jumbo teringat nasihat Oma dan buku itu bersinar terang. Norman lalu melempar Jumbo ke atas dan Jumbo melempar buku itu ke arah arwah orang tua Mary. Buku itu melepaskan mereka dari pengaruh jahat. Dan akhirnya, orang tua Mary pun kembali normal. Kepala desa marah karena rencananya digagalkan. Jumbo dan teman-temannya lalu bertanya, "Kenapa memanggil arwah Mary dan membongkar makam?" Kepala desa menjawab, "Aku ingin menjual tanah makam itu. Itu bukan urusan kalian." Namun, tanpa disadari, kepala desa ternyata sedang berbicara di atas panggung pentas seni. Dan semua warga mendengar pengakuannya. Warga pun akhirnya menangkap kepala desa. Setelah itu, Jumbo membantu memutar radio untuk membuka portal tempat kembalinya arwah. Mary berterima kasih kepada Jumbo dan teman-temannya dan berpamitan untuk pulang ke alamnya. Beberapa tahun kemudian, teman-teman Jumbo mengikuti pentas seni lagi. Tapi kali ini Jumbo tidak tampil. Ia hanya ingin mendukung dan membantu teman-temannya. Oma lalu bercerita bahwa dulu ia juga pernah punya sahabat baik. Ternyata sahabat itu adalah Mary, yang kini telah berpisah dari mereka. Saat malam, Jumbo memutar radio peninggalannya. Dan tiba-tiba terdengar suara orang tua Jumbo yang menyanyi dan bercerita, "Ini semua berkat doamu, nak." Jumbo pun menangis haru. Karena sangat rindu pada orang tuanya, ia bertanya, "Kalian baik-baik saja di sana?" Dan mereka menjawab, "Kami baik, nak." Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton channel Bang Gondes. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.